Gyökeres gak beres-beres karena dia Gyökeres bablas finishingnya. Tapi yang paling penting adalah Go Power Tijani Renders. Ya maaf ya Bang, malu-maluin Bang. Waldosar Syndrome. Apa yang salah dia? Apa yang salah? Apa yang salah? Tadi lu memberikan gestur yang salah dengan openingnya Waldo. Arogansinya di salah. Gila. Ini belum mulai kan? Masuk gue. Oh udah mulai. Patio memberikan langsung. Makasih Patio. Thank you. Walu soal pengen terkenal. Wah. Tujuannya. Udah terkenal loh. Di Pekanraya Jakarta di Sapa. Makanya. Pekanraya Jakarta dikira ini jualan motor gue terkenal. Lah emang iya kan? Ada 2 motor lu jual. Itu internal gak usah diomongin. Ngapain diomongin motor jual? Jangan bahas motor dong, Dex hilang motor. Oh iya. Maksud gue, kan istrinya udah ngepost juga kan, dia kayak jalan aja gitu. Tapi kita di episode ini bakal bahas review Man United versus Arsenal. Betul. Ugly win. Ada juga launching Liga Pandit 2025-26 batch 1 ya, batch 1. Ini kerjasama Bolanet 24 dan Box to Box Football Show. Udah banyak nanya juga sih, apa nih Liga Pandit? Ntar jelasin ya. Kita jelasin ya. Lo pandit, gue kardus, kata Bang Gundo. Waduh. Gue pandit, lo kardus. Ada juga Liverpool dan City yang langsung ngeri. Sama Spurs juga sebenarnya sih. Ya. Pemenang Premier League siap-siap. Sunderland gak ngeri? Gila. Sunderland lawan West Ham ya? Ngeri. Enggak sih, belum sih menurut gue. Belum sih menurut gue. Tapi kejutan. Iya, dan juga tim-tim lain step up. Chelsea juga, tapi nggak bisa golin ya. Tapi bagus. Iya. Dia Chelsea kayak lawan Wolves gitu sih. Si Palace baju kuning. Sama ada kontroversi yang free kick itu kan. Free kick. Ya, ntar kita akan bahas juga. Dan juga Sunderland tadi lu bilang. Tapi kalau yang jadi headline ya pastinya Arsenal ugly win menghadapi Man United. Gimana Bang? Tio Gue tahu Tio gak ada. mau siaran karena Liga gue diganti nih. Iya, karena kan maksudnya mainnya bagus katanya. Tapi Bagus. kalah. Ya. Maksudnya main jelek kalah, main bagus kalah gimana nih? MU tuh kayak Jeffrey Nicole kemarin. Nggak kalah-kalah amat. Kalah tapi tetap ganteng gitu maksudnya. Nggak bonyok. Iya, kan? iya. Cuman digolin sama menit awal dengan skema curangnya itu. Oh curang. Curang, dia bilang curang. Masa kiper diangkat keteknya nggak pelanggaran? VAR aja nggak ada. Kan ada loss of the game. Coba dipelajari lagi. Textbook banget kamu Jer. Gue ingat kata-kata itu ntar. Tapi gimana? Iya. Ugly win gak menurut lo? Ugly win. Jelas Ugly win lah. Maksud gue kayaknya hampir semua temen gue yang pendukung Arsenal sekalipun gitu ya, secara objektif menyebut bahwa Arsenal tidak bermain seimpresif itu, terutama sekali karena kayaknya kita ngebahas bahwa kayaknya ada kemungkinan bukan Šeško deh yang main di depan, tapi Mason Mount pas episode sebelumnya itu biar lebih fluid di depan sama bisa pressing gitu. Nah, menurut gue sih karena pressingnya itu yang cukup bikin repot Arsenal untuk beneran nge-build up gitu. Ya maksudnya ada banyak lah momen-momen Arsenal dapat peluang selain gol ya di menit ke-13 itu, cuman United taking control gitu. Maksud gue bahkan ketika gue nonton dan ketinggalan 0-1 gitu ya di babak pertama, gue masih bisa yakin ini at least seri atau menang bisa lah, karena cara-cara mereka main terus terutama kalau misalkan lagi counter atau transisi itu juga bagus gitu, peluang masih bisa diciptain. Jadi gue ngerasa bahwa ini bisa gitu, harusnya babak kedua bikin 1 gol atau bahkan menang gitu 2 gol. Tapi ya David Raya emang layak sih buat jadi man of match. Karena ini udah ada saingannya. Biasanya udah ada saingannya. Kepa Arrizabalaga. Iya, maksudnya Iya, ada iya, saingan. iya. Pasti bisa lebih bagus. Gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau Raya bagus lawan United kan nggak kaget kan? Musim lalu juga yang Musim lalu Bruno juga 2 kali kesempatan Iya, gitu. iya. Jadi emang udah hari-hari lah. Jadi yang kaget tuh kalau apa? Kalau yang kaget tuh kalau apa? Kalau dilatahin. Cepet-cepet. Karena tim Medex sebelum main Leeds lawan Everton, derby Calvert-Lewin. Iya, bener. Lo mau DCL. komentar lu nggak soal Arsenal United ini? Yang soal ini, Ruben Amorim bilang mainnya lebih bagus. Iya. Tapi yang Man United mainnya lebih bagus. Bagus, Kalau iya. lo lihat, kalau nggak lihat pertandingan ya, lihat angkanya doang dari statistik gitu. Itu udah kelihatan pertama. Tapi ya jangan lah. Misalkan tuh. Iya. Terus kalau lo lihat pertandingan ya, inisiatifnya banyak, Man United lebih banyak. Setuju. Itu juga determinkan sama angka-angkanya ya. Ya. Dan Man United punya alternatif juga. Jadi ketika pertama kali Mason Mount main, kan pressing tuh, tapi nggak ada
apa ya, gue ngelihatnya mungkin presence di box. di boxnya kali ya. Nah, terus Sesko main babak kedua. Nah, dia ngasih alternatif itu yang sangat amat membuat penonton Man United bahagia sih menurut gue. Meskipun dia belum golin, sayangnya ke depannya kita akan menghakimi Sesko tuh dari jumlah golnya, bukan dari pergerakannya, bukan dari cara dia hold the ball, cara dia nge-shoot. Kemarin kan nge-shootnya cepat kan seperti yang pernah kita bilang juga, sama lompatannya tinggi. Ya, cuman ya harus kita lihat dia bisa golin apa enggak. Sejauh ini dia belum bisa golin lawan siapapun. Karena Berapa ya sih baru satu pertandingan. 30 menit ya, Man? Iya 30 menit. 25 something lah. 20-an. Iya, kalau ini pasti perbandingannya Sesko sama Gyökeres ya. Iya, iya. Kalau Yang lebih banyak megang rambut katanya dibanding Iya, nyentuh, Gyökeres ya, gini-gini. touching sempat ada yang bolanya ketinggalan juga. Sama di tackle tuyul. Kepleset pisang, nggak tahu kenapa dia tuh tiba-tiba. Padahal biasanya gol-golnya di Sporting tuh kayak gitu. Dari kiri dia cut inside gitu, ngegolin. Tapi kemarin tackle tuyul, gue nggak ngerti apakah karena mungkin pressure Premier League atau mungkin ya dia secara mentally belum siap kemarin karena secara pressure-nya. Tapi kalau gue bandingin sama Sesko, mungkin gue udah beberapa kasih statement di live station kemarin kan udah fans MU udah banyak yang bergejolak kan. Gue nggak ngerti lah. Gue nggak tahu Rossi tipikal yang mana atau yang memang sangat optimis. Tapi gue di awal memang kemarin di kick off babak pertama sangat antusias banget ngeliat wah ada Mbeumo, ada Cunha, di bench ada Sesko gitu kan. Tapi satu sisi gue kalau kemarin gue rating ya sorry to say gue bilang Sesko ada di rating terbawah dari debutan karena menit bermainnya dia sangat rendah. Kedua dia masuk di saat tensi permainan lagi yang memang udah apa ya, udah habis-habisan lah karena di menit-menit 60-70 kan pasti udah tensi yang sangat tinggi dan gue nggak habis pikir kenapa bola-bola akhir itu dari Bruno ngarahnya bukan ke Sesko tapi beberapa kali ke Maguire gitu kan untuk bola-bola atasnya. Gue pikir lo akan memberikan real presence yang sangat dominan di sana ketika lo ngeliat zaman Jose Mourinho dengan Fellaini atau tahun lalu ketika bola-bolanya ke arah Maguire itu aerial presence itu kerasa di sana. Dan kemarin gue nggak ngeliat Sesko even cuma 25 menit tuh langsung memberikan presence yang seperti itu. Walaupun ada momentum-momentum dia dapat bola tapi bolanya miss gitu kan. Tapi ya belum bisa menjudge dari satu pertandingan. Tapi kalau orang nanya gue di awal Sesko meyakinkan apa enggak, ya gue nggak begitu yakin dengan jumlah golnya dia. Belum di ya. Bundesliga cuma 13 gol, 14 gol dalam 2 musim terakhir. Even Ekitike aja 16 gol gitu kan, dan kalau lu bandingin sama top scorernya Harry Kane dan yang di bawah-bawahnya tuh 20-an gol. Jadi gue nggak melihat atas dasar apa MU membeli 75 jutaan itu. Ya walaupun investasi jangka panjang ya dengan umur segitu. Tapi kan kita lihat juga Højlund dibilang investasi jangka panjang masih muda, akhirnya sekarang dijual aja nggak laku gitu kan. Jadi ya lagi-lagi problemnya adalah siapa yang bisa menyuplai. Karena kemarin dengan adanya Mbeumo, adanya Cunha, adanya Diallo kesannya semua akan bisa memberikan ruang untuk Sesko. Tapi apa iya kemarin mereka bisa berharmoni dalam satu tim? Karena kemarin ujung-ujungnya Cunha sama Mbeumo sama-sama mencoba syuting dari luar kotak penalti. Diallo pun juga mencoba syuting dari luar kotak penalti. Ujung-ujungnya Sesko hanya menjadi orang yang cuman mendapatkan bola dari rebound-rebound aja. Jadi memang susah menilai kemarin ratingnya Sesko. Dan gue biasa menilai orang dari performance debutnya itu ya kayak gue main FM. Ketika lo baru masuk di babak kedua dan lo nggak dapat involvement of the game ya gue akan merating lo paling rendah di antara yang udah main cukup panjang tapi so-so lah secara penampilan gitu sih. Sebagai PSS alias Pandit Star Syndrome. Gila. About Cunha, Mbeumo, Gyökeres, Sesko. Enggak, ini mungkin take-nya lebih ke ya gue maksudnya ini semuanya udah ngejelasin dari tadi kan. Maksudnya Lu gak mau? gue jelasin justru. Jangan gitu bang. Gue gak level begitu. Gue gak level jelasin tim gitu doang. Gue di bawah level lu pada udah. Enggak, tapi Kita selevel kita, selevel. Sama-sama di lantai 2 kita. Iya benar. Kalau lo di bawah, lo di bawah. Benar. Ya orang yang nonton tahu. Iya benar. Cuman maksudnya mungkin jadi hal baru ya. Maksudnya kan Bruno jadi main lebih deep ya kan. Dan jadi kelihatan kayak Bruno tuh match kemarin gue ngeliatnya kayak yaudah deh gue lepas bagian lini depan tuh udah biarin si Mbeumo, Cunha. Dan juga tadi Mason Mount juga udah dibahas, makanya mungkin presence boxnya juga nggak ada karena emang tujuannya buat jadi pressing monster gitu kan, yang Bang Tio pernah jelasin juga. Dan memang kelihatan banget sih waktu di babak pertama bahkan di momen Dorgu tiang dan lain-lain itu ada beberapa momen emang mau cut inside cuman nggak ada presence-nya nih. At least sebenarnya nggak harus dia nyetak gol, nggak harus dia yang harus ngelakuin assist atau gimana, tapi pemain yang di tengah itu mungkin bisa ngelakuin distraksi antara Gabriel ataupun Saliba dan akhirnya works gitu. Di babak kedua Sesko masuk,
emang tujuan utamanya bukan jadi pemain yang mungkin cetak gol, tapi at least buat distraksi di antara Gabriel dan Saliba, dan kelihatan banget pergerakan off the ball movementnya dia, ngasih space ke sisi sayap kiri, ngasih space ke sisi sayap kanan juga, dan akhirnya ya terbukti sih. Dan ya gue juga setuju sama Bang Panji tadi bilang emang ya sebenarnya mungkin kalau dinilai debutnya dia gimana ya memang belum terlihat jelas lah ya, maksudnya belum terlihat jelas gitu karena kan emang minute play-nya dikit dan mungkin emang Sesko cuma ngejalanin tugas apa yang terjadi di lapangan oleh Amorim. Oke, lu gua nggak minta lu buat nyetak gol, mungkin lu cuma buat jadi distraksi antara dua center back, jadi ya menurut gua kayak gitu. Dan emang gua akuin emang pembeliannya kalau misalnya dilihat dari Cunha dan juga Bumo itu kelihatan sih emang mungkin pembelian yang emang dibutuhin Man United. Permasalahannya sekarang pemain yang harus bisa menandem Bruno Fernandes itu, entah mungkin Baleba ataupun Wharton. Menurut gue sih pribadi kalau gue sebagai bukan fans United ya, gue sih pengennya Man United at least punya pemain kayak model Adam Wharton sih menurut gue. Kalau gue pribadi. Adam Wharton. Ya tapi kalau misalnya bisa dapat dua-duanya ya why not gitu kan. Permasalahan kan Casemiro udah tua, Ugarte kemarin buset itu salah passing. Back pass. Salah passing, dia passing ke Havertz bro gitu kan. Jadi ya maksudnya kalau misalnya emang bisa ya nggak tahu mungkin nggak di bursa transfer musim ini, mungkin musim depan mungkin dapat salah satu dari pemain itu ya bagus banget itu sih. Ya, artinya musim ini kalau nggak dapat siapa-siapa mati dong MU. Ya nggak dibilang mati ya enggak, maksudnya gue ngerasa nggak mungkin seburuk musim lalu sih, at least bisa lah. Nah ini yang Eropa bisa kalau 12. gue sempat berdebat juga sama ya fans MU ya, terutama gue nggak ngerti mungkin fans MU mungkin Siapa? Lu ya, netizen. Siapa? bukan yang itu. Bukan, jangan. Lu jangan ngadu domba. Jangan cuma satu. Banyak netizen. Oh iya. Yang mana? Jadi banyak yang bilang kalau gue sempat bilang kalau MU nggak dapetin gelandang bertahan atau kiper dua-duanya, MU nggak akan kemana-mana. Paling mentok peringkat 10. Peringkat 9, nggak akan tembus Eropa, even Liga Melon gitu ya. Kalau kata coach kan Liga Melon gitu ya. Liga Melon ya. Liga apa sih namanya, Conference League gitu kan. Iya, Conference League. Ya, karena menurut gua cara main Amorim dengan 3-4-3 dengan dua gelandang itu benar-benar membutuhkan gelandang yang dinamis. Setuju. Yang bisa menjadi gelandang hard worker, bisa menjadi gelandang yang menjadi transisi pertama, sama gelandang yang punya IQ tinggi gitu. Dan gua nggak melihat Casemiro udah melewati peaknya menurut gua. Kalau dia di prime-nya mungkin gua masih bisa oke lah. Terus atau Bruno bukanlah orang yang bisa menjadi nomor 8 atau nomor 6. Tapi gue ngerti cara main Amorim kemarin menempatkan Bruno di situ karena dia ingin langsung bermain direct, bypass tengah, ngasih ke Mbumo, ngasih ke Cunha, atau even terakhir ke Sesko kan. Tapi kalau lu di transisi berkali-kali hilang bola dari depan dan transisinya begitu, kalau lawan yang kemarin bagus sedikit, habis kemarin kalau lihat berkali-kali. Iya. Untungnya kemarin Saka, terus si siapa Martinelli, Odegaard lagi sampah semua secara performa ya. Secara performa. Ada Saka ya di blok tuh. Iya kan. Ya, maksud gua kan Saka yang biasanya lebih mengerikan daripada ini. Odegaard biasanya juga lebih mengerikan daripada kemarin. Menurut gua semuanya kayak lagi dikebiri semua. Untungnya lagi pada dikebiri semuanya. Tapi kalau lu ngomongin 38 pertandingan dalam semusim, MU gak akan kemana-mana. Abis kayak gini. Bener. Kalau nggak beli gelandang sama Donnarumma. Saka merah putih. Donnarumma sama kiper maksudnya. Ya sebenarnya kalau gue lihat misalnya si Cunha sama Mbumo kayaknya tuh bisa kemarin kan masalah di musim lalu misalnya kalau lawan tim yang di bawah kelasnya United mereka kesulitan juga nih. Nah menurut gue ntar kalau dengan adanya dua ini lawan tim yang kayak gitu bisa nih. Bisa harusnya. Cuma kalau lawan tim yang emang di atas mereka belum. Tapi Karena final third-nya masih bingung gitu. Tapi kalau lawan-lawan yang biasa ya maksudnya yang biasa menyulitkan United juga gue rasa bisa apalagi transisinya sih. Pressing Arsenal semalam kayak nggak ini ya nggak Justru nggak pressing menurut gua. Di awal doang dia pressing. Padahal itu menurut gua kesempatan emas karena Altabainer kan beberapa kali kan kesulitan gitu loh. Iya, distribusi bola. Apalagi kalau pakai kayak kiri kan. dimanfaatin gitu. Iya. Sebenarnya kalau geser ke Arsenal ya, gue merasa ini orang bilang ugly win segala macam. Tapi ini situasi rada susah. kenapa tuh? Maksud gue kalau gue jadi Arteta, ya tagihan akan result tinggi banget. Betul. Ya, terus punya ya oke, Gyökeres ribut apa? Pusing soal Saga nih, jadi juga belum mendapat menit yang proper gitu. Maksudnya baru paling dua game terakhir. Iya maksudnya 2 game full, habis itu satu lagi yang dikit kan yang main. Iya jadi maksudnya si adaptasinya juga mungkin belum gimana gitu ya. Tapi situasinya emang harus menang main di kandang lawan. Jadi kalaupun orang bilang ugly win buat gue itu cara analisis untuk bisa dilakuin. Maksud gue kayak sebenarnya pemilihan itu udah bisa dilihat ya. Maksudnya pemilihan cara main, approach-nya. Ketika dia pasang Calafiori sama Ben White. Ben White ya benar. Bukan Timber dan Luis Kelly gitu. Karena mereka pronto error juga. Kadang mereka terlalu nusuk, kadang mereka terlalu naik ya. Iya, terlalu berani lah gitu ya untuk battle-battle kayak gitu dan sangat bahaya kalau lawannya punya sama Mbumo yang punya transisi bagus gitu. Jadi kalau diperhatiin juga kemarin kayak main pakai
4 center back. Iya kan? Maksudnya mereka punya bisa center back juga gitu. Jadi sering banget kan kayak sebenarnya di kotak penalti United punya peluang tapi keblok. Habis itu clearance pasti scrimmage clearance gitu. Menurut gue disebut ugly win tuh karena ada beberapa momen yang bikin khawatir Arsenal gitu loh. Iya. Itu baru Man United maksudnya. Itu baru Man United loh yang emang kayak musim kemarin tuh jelek banget. Dan orang lagi nunggu mereka bakal step up apa enggak musim ini gitu. Jadi emang sebenarnya bukan ujian terberatnya Arsenal gitu. Nah, dalam beberapa momen tuh bahkan ada satu yang momen menurut gua agak wow, kok bisa gitu ya. Jadi Cunha yang nerobos dari tengah sendirian gitu sampai depan tuh bisa gitu. Nah, itu baru Man United gitu loh. Gimana kalau misalkan lo menghadapi lawan yang sama-sama contender gitu. Jadi menurut gua konteks ugly win itu sebenarnya lebih gimana Arsenal ditempatin di antara para contender nih. Apalagi Liverpool sama Man City itu kelihatan nih ruthless banget gitu. Walaupun 100% meyakinkan enggak juga. Liverpool sempat disamain dua-dua gitu. Cuman ya lo bisa lihat lah betapa mengerikannya dua tim ini gitu. Nah kalau misalkan didudukan sama para contender lain gitu emang Arsenal tuh jadi bandingannya kayak beneran ugly win gitu. Jadi nggak masalah. Maksud gue emang menang tetap menang gitu. Menang tetap menang. Cuman apa namanya the manner of winningnya itu sebenarnya kan ya yang orang-orang menilai bukan lebih kayak nilai sampai hal-hal terkecil tapi lebih kayak wah dalam momen kayak gini kok agak mengerikan gitu. Gimana kalau misalkan momen-momen tersebut terulang lebih sering ngelawan tim yang lebih bagus gitu. Menurut gue approach-nya bisa beda loh tapi maksudnya ini mungkin dia kayak gitu ya emang karena nyesuaiin nih tadi gue bilang ada kebutuhan akan result main di kandang orang terus juga dia pasti adjust juga dengan Bumo yang Cunha yang baru settle di United jadi ya yaudah. Tapi terlalu cepat nggak sih Jer? Maksud gue kalau tahun lalu kan biasanya dia di babak satu excel banget, babak kedua dia mulai nurunin tensinya dan berkali-kali sempat kayak diseriin gitu kan. Nah kemarin kan dari mungkin setengah babak pertama mereka udah menurunkan temponya dan juga bertahan lebih ke dalam gitu kan. Karena udah 1-0. Iya maksud gue apakah secepat itu lo merasa udah killing the game dengan menghadapi MU gitu kan. Lo tahu dengan ancamannya ada Bumo, ada Cunha. Sebenarnya di musim lalu lo belajar berkali-kali lo menurunkan tempo cepat akhirnya lo disamain gitu sama tim lawan. Tapi bahkan dengan approach begitu Jer tidak 100% berhasil menurut gue. Karena ya diakuin atau enggak pertama XG lebih tinggi Man United. Jumlah kesempatan, jumlah possession Man United semua dan itu bukan angka-angka kosong gitu. Emang bener gitu, beneran lu kontrol gitu. Jadi kalau misalkan lu bilang bahwa ini approach-nya mungkin sengaja itu bisa dimaklumi. Cuman bahkan dengan approach begitu pun nggak bisa contain nih gitu loh. Makanya kemudian itu yang kemudian menurut gue orang jadi narasi ini ugly win sebenarnya. Jadi nggak works 100% walaupun kelihatan gitu rasionalnya. Cuman kayaknya harusnya bisa lebih bagus deh gitu. Ada banyak momen sih menurut gue yang Arsenal juga oke kok. Even free kicknya Declan Rice tuh ngeri dan dan kemarin tuh gue baca again set piece dari corner itu udah ke 71 dari musim 31. Enggak, 31 yang golin dari musim lalu. Gol dari 2023. Berapa musim terakhir lah? 71 deh kalau nggak salah. Golnya atau chance-nya? Enggak, set piece, gol dari set piece tapi tidak termasuk penalti. Kalau datanya dari Skauka tuh dari musim lalu mulai 31 total. Di bawahnya Liverpool 20 gol. Nah itu kalau nggak salah dari 2021-22 apa gue nggak salah. Gue di Atletik tadi tuh baca. Iya, set piece nextnya kan next lawan Leeds. Nah, Arsenal. Maksudnya kita lihat ini sebenarnya kan di atas Sabtu. Harusnya kalau tentuin lah. Ini cara mainnya kayak gimana ya? Ya gue sih realistis aja iya sih. Iya kan? Emang Leeds siapa sih? Pemain ini siapa sih? Piro. Patrick Bamford. Pascal Struijk. Beda dong. Itu kan Pascal Struijk. Saya kira orang Jawa, Piro. Aduh. Jol Muhammad Piro namanya. Jol Muhammad Piro namanya. Ada Muhammadnya. Ada Muhammad ya? Ada Muhammad. Gue permainin FM lupa namanya ada Muhammad nih. Muhammad Piro ya. Tapi tadi deh bahas golnya. Ini curang nggak golnya? Tadi kan Panji udah bilang juga. Tapi yang ini ya maksud gue kan katanya Arsenal suka nyalain wasit. Ya. Karena kalau Arsenal dirugikan, nih Arsenal diuntungkan, gue mau bilang sebenarnya lebih diuntungkan maksudnya yang kontroversi itu tackle Saliba menurut gue. Oh ini yang Cunha. Ke Cunha dibanding si golnya menurut gue. Tapi emang narasi di apa namanya di Sky Sport tuh yang gue lihat nggak ada satupun yang membela Man United layak dapat apa namanya penalti pelanggaran sama yang Altaiban itu nggak ada. Pertama Roy Keane bilang bahwa itu soft. Jadi nggak dibelain Altaiban hindir. Terus kemudian yang Saliba nggak foul menurut Roy Keane tidak foul. harusnya lu lebih ganas gitu. Terus yang gue lihat lagi tuh ini wasit ya mantan wasit tuh si Dermot Gallagher ya. Yang Cunha gitu. Itu nggak pelanggaran menurut dia gitu. Tapi orang-orang bilang
kenapa nggak pelanggaran gitu. Itu kan bahkan nggak kena bola sama sekali gitu. Itu kenapa nggak pelanggaran, itu dia juga kayaknya agak menjelaskannya agak miring gitu. Jadi gue pikir sih ya udahlah dilewatin aja. Yes. Dan rivalnya Arsenal, rival Arsenal dong bukan United ya. Ya, Itu Liverpool sama Man City yang mana pekan ketiga akan ketemu Liverpool, pekan kedua City akan ketemu Spurs. Wih. Ya pekan kedua ya ini sama-sama Haaland sama Richarlison nih. Gitu. Tapi sebelum kita bahas Liverpool Man City, ini ada kabar baik juga nih. Betul. Selain pastinya tempat yang keren ini. Betul, di McLaughlin ya. Tepuk tangan buat McLaughlin. McLaughlin. Gila. Enak juga di video. Iya. Feeling loving banget gue di sini. Gue kira MC-nya jadi, ternyata MC-nya Lovin. Lu nonton ini gak? Superbad nonton gak sih? Lovin. Hah? Superbad nonton gak sih? Enggak. Seth Rogen sama si ini. Michael Cera. Yang KTP-nya itu kan? Iya, McLaughlin. Iya tahu. Oh, Iya, namanya dari McLaughlin. situ. Iya. Ya selain itu juga ada kabar baik ya, karena ada peluang menangin hadiah uang dan jadi pandit sekaligus. Oi. Bukan cuma FPL, tapi kali ini ada yang namanya Liga Pandit. Mantap. Coba kita panggilkan aja ya, Iya, Oke. abang-abangan Liga Panditnya. betul. Berarti prediksi kita pekan terakhir berarti gagal semua ya? Gak ada yang 1-0 Arsenal ya? Maksudnya? Ya, kan? enggak, tapi gue pede. Seri itu bisa. Oh Tadi prediksi ya. kita. Prediksi. Iya sih, Game seri ya. duga banget. Nah ini nih abang-abangnya udah muncul. Ada komentar dikit gak nih soal Enak banget gorengan. Super Sunday-nya? Ada komentar gak soal Super Sunday-nya? Aman aja. Kan udah ada review warga. Oh. Review warga udah terwakilkan biasanya di situ kan. Yang penting dalau kamu anjing. Masih aja, masih aja. Kebanyakan anjing dia dalam. emang. Ya tadi apa di depan ngapain emang? Gak tahu. Sampai dia keluar dia ngapain? Tugasnya ngapain? Aneh emang. Tugasnya ngapain? Iya. Gocek Naik dong. turun, Apa? Naik turun aja. Ya elah, apa Sentuari juga bisa. Bahkan Bumo tuh lebih ngeri ya. Iya, dia ngapain di sana? Tapi ya udah, kita tadi sudah bahas sama Panji sama Jerry dan kawan-kawan. Jadi di sini tuh gue mewakili Bola Net 24, kita akan ada barengan sama Box to Box akan bikin namanya Liga Pandit. Gimana tuh? Jadi kalau kita ngomongin Pandit kan, ini sih pandit semua nih, sama Pandit. Sini. Bukan, gue bukan mantan pemain, bukan jurnalis, jadi gue bukan pandit. Harus pakai sertifikat Emang katanya gua sekarang. Oh gitu. Pokoknya gini. Lu jurnalisnya? Tolong jangan musuhin box to box ya. Yang salah gue, bukan mereka teman gue. Jual lu datang ke sini. Ya jadi kita namanya Bola Net bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Kalau misalnya orang lain bikin konten lain, ya lo kirim video lo komenin soal pertandingan, enggak. Kita kembalikan back to the roots. Kita nyuruh orang untuk nulis. Kita nyiapin template-nya, kita nyiapin, jadi isinya tinggal nulis apa namanya preambulnya seperti apa, isinya gimana, nanti ada prediksi seperti apa. Udah gitu doang. Betul. Setiap minggu selama 3 bulan itu akan ada 3 pertandingan dipilih. Panelisnya ada Dex, ada Aun Rahman, ada Alvino. Di sana. Jadi kayak tim-tim kita udah ada semuanya, udah datang. PSS gak diajak? Apa? Ada Star Syndrome gak? Ada dia ntar bisa nulis dia. Dia nggak bisa nulis. Dia bisanya bikin reels yang pendek-pendek doang dia. Yang clickbait gitu dia bisanya. SPOK aja gak tahu dia. Jadi dia Belum lagi Lu Civas typo lu. gitu. Harusnya pie testing. Harusnya testing. Oke, jadi selama 3 bulan kita akan ngetes kawan-kawan dari follower semuanya. Siapa aja bisa ikut. Itu jadi bikin artikel, nanti ada prediksinya, nanti poinnya tuh ada. Jadi misalkan kalau prediksinya dan analisisnya benar, bagus semuanya mendekati 100% akan mendapatkan 25 atau 20 poin gitu. Nanti kita akan bikin kontennya juga. Terus nanti kalau 50-50 bisa berapa. Jadi ntar kita bikin klasemennya. Jadi orang ketika bikin, kan orang terpacu ya. Gitu. Dan yang paling penting adalah ada hadiah mingguan, bulanan, dan juga hadiah utama. Kasih tau gak berapa? PS5 nih. Hadiah mingguannya kencan sama Waldo. Gak usah ikutan kali ya. Bubar langsung. Nggak, ada uang elektronik, hadiah mingguan, terus juga nanti hadiah utamanya lumayan lah bisa ke Jepang. Gitu. Gitu, jadi intinya Kuki mochi. akan kita launching setelah episode ini tayang. Detailnya ada di Box to Box sama di Bola Net 24 Instagram sosial medianya gitu. Jadi kita pertandingan apa sesudah? Jadi kita akan ngirimkan nanti si panelisnya which is itu Dex akan ngirimin pertandingannya mana, akan dikirim di hari Kamis, di Jumat harus dikirim. Nanti di hari Senin akan di-review semuanya, kita lihat. Yang oke tulisannya akan masuk ke artikelnya di Bola Net 24. Keren. Gitu. Lu panelis ada tips gak? Tipsnya?
dengerin box to box. Iya. Kalau orang nanya kenapa 24, karena 24 jam. 24 jam. Itu bener. Tadi Tio bilang, ya pokoknya bisa ke Jepang lah kalau menang gitu. Kata Waldo, foto gue udah di Jepang. Iya, Lu bayangin ya, nih lu bayangin ya, kita semua foto di studio, dia doang foto di Jepang di Shibuya Crossing. Alasan aja lu. Gak maksud gue orang kan kalau ke Jepang jalan-jalan ya, tidur sih. Iya. Lu bayangin sih, ada orang ke Jepang nih ya. 10 hari ya kan. 5 hari mungkin bekerja lah, kerja semuanya. Ya hari ke-6 ada orang minum makan. Terus dia pesannya es teh. Dia minum nih. Bang, Kok beda? kok es tehnya pahit? Dia pesannya ulung hai. Ada alkoholnya. Belum pernah tahu lu kan? nyokapnya nonton. Diminta, tante kita nggak minum alkohol, dia doang yang minum. Akhirnya kita buang tante. Dia pura-pura gak tahu tante. Dia pura-pura nggak tahu tante. Pemabuk ya lu ya? Makanya abis itu dia pura-pura bilang sakit padahal enggak tante. Iya. Dia ke Shinjuku tante. Parah. Konsen sama cewek-cewek. Iya sama ini belanja tenga dia. Tenga lagi. Orang. Dia ke dia ke Don Quixote yang bagi 17 plus. Gila Ikebukuro tuh. Udah lah gitu intinya kalian jangan lupa ikutan Liga Pandit karena di musim ini akan ada 3 batch ya. Iya. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sama 3 bulan terakhir gitu. Diramaikan karena gue berpikir orang tuh sekarang banyak yang bisa ngomong gampang lah. Iya. Tapi ketika disuruh nulis, itu dia. Itu dia. Waldo belum juga. Gitu. Saya Waldo- nulis. Iya, mungkin Waldo Dia ini nulis. dia Dia nulis. analisanya bagus. Betul. Tapi typonya itu. Nah gimana Dex kalau nulis typo ya susah ya. Susah lah itu. Susah. Tapi ada editornya dia. Oh iya. Dia edit. Tapi intinya kalian jangan pakai AI yang ikutan karena bisa di-tag. Ketahuan Gitu, ya? bisa ketahuan. Oh, ketahuan. Oh kayak skripsi. Ya, skripsi, Udah ketahuan sekarang. Apa namanya? Nah, jadi kita kembalikan ke rootsnya orang ketika memulai ya Panji juga dulu nulis kan dia kan dulu di bola ya soccer. Di soccer maksudnya orang memulai karirnya adalah ya nulis sebenarnya semuanya biar tahu dasarnya. Ini kita kembalikan lagi sebelum masuk jenjang seperti Waldo. Ya. Kalau Waldo nggak skip kayak gitu tuh. Tapi udah nggak nulis. Enggak, tapi kita semua nulis kecuali Waldo. Emang. Dia meloncati semua Sebenarnya tahap nulis dan sih. proses itu. Betul. Jer sebenarnya nulis. Nulis dulu waktu pas Di demotasi. demotasi sama gue sama Rossi. Ada kali 4 bulan kali ya? Ada. Jadi dia 4 magang bulan itu kali ya? pertama kali nulis. Nulis. Terus kemudian kirim konten. Tapi lama-lama kita capek ngeditnya. Capek ngedit. Udah nggak usah nulis. Typo. Banyak selain typo. Makanya lo punya misi balas dendam ya, Do. Gue pengen jadi staff tim Bang Pandit. Gue tunjukin sama Kayak Rossi gitu sama dia. Dex. Gue gak butuh nulis, gue bisa terkenal gitu sekarang. Ya udah kita balik lagi ke PSS Pandit Star Syndrome. Terima kasih kawan-kawan. Keren nih McLovin nih. Udah, ntar 5 menit lagi aman. Enak banget. Enggak guys, yang tadi diomongin bohong semua guys. Kecuali tadi Liga Pandit itu benar. Iya, Liga Pandit itu benar. Yang high tadi juga kan bener. Bener. Enggak gila lu. Gila. Jangan gosip-gosip nih. Sebelah gua malah tahu gitu-gituan gak jelas. Disebarin kemana-mana. Menurut lo kenapa dia sakit di Jepang? Nah, Iya. Minum banyak Ya kan itu dia. banyak kan. Parah. Gila. Sakit dia sakit. Ntar pada ngira gue pemabok bro gitu. Padahal mah kagak gila. Siapa tuh yang ngomong kagak gila. Gila nih Dok, tanpa menulis. Gimana analisa lu tentang Liverpool dan City? Nah, itu. Coba. Bridgingannya halus ya. Coba. Gue kira Spurs ya. Enggak, itu bentar. Liverpool dan City ya keren. Gue akuin keren. Kan mereka 2 tim yang nyetak 4 gol sendiri kan di game week pertama ini. Tegang juga Liverpool tuh. Iya Liverpool. Iya cuman mereka punya FedEx kan. Iya. Federico Chiesa. Sama salah selebrasi tukul kan? Iya. Hah? Iya. Jota. Iya, buat Jota. Tapi ada momen sedih juga sih di akhir-akhir Salah nangis kan gara-gara pada nyanyi buat Diogo Jota juga. Jadi rest in peace buat Diogo Jota. Cuman emang Liverpool maksud gua udah pernah dibahas juga sama Bang Rossi. Ya bagaimana 4 lini depan ini bisa interchanging position. Kelihatan banget Muhammad Salah mau di kiri di kanan sekarang udah bisa makin versatile. Udah punya Hugo Ekitike yang lu gak perlu jadi. Gue gak minta lu jadi Darwin Nunes, gue gak minta lu jadi Isak, gue minta lu jadi Bobby Firmino-nya aja gitu. Karena pada saat diwawancara juga idola lu siapa sih? Oh Neymar dan juga the one and only Ballon d'Or winner Karim Benzema. Gitu. Jadi kelihatan banget emang permainannya dari sisi striker juga nggak yang emang Liverpool butuh untuk nyetak gol lebih. Karena emang pada akhirnya Hugo Ekitike buat jadi ya mirip-mirip kayak Sesko waktu tadi lawan Arsenal aja pemantul ataupun jadi
Tapi bikin gol. Dia golin. Tapi ya pada akhirnya bagus, gol. Ya gol kan tapi karena ya lihat bagaimana squad Liverpoolnya udah sepik itu kan ada Sepik. Wirtz, ada Frimpong ya walaupun Frimpong kecewa banget FPL 1 poin. Hey! Kerkes 1 juga. poin Frimpong. Kerkes juga. Iya, kecewa banget ya cuman ya itulah Liverpool ya. Cuman City man. Gila ini Tijani Reinders gila sih. Tapi ini lawannya gila juga jelek sih menurut gua. Iya, Lawannya juga kemarin jelek sih kemarin. Iya gue Wajar lah, akuin, Wolves. cuma maksudnya kemarin tuh banyak yang nyorot, bahkan shout out buat Nabil yang nge-tweet juga kan dia bisa ngegantiin posisinya Rodri dan juga Kevin De Bruyne di sana. Iya. Dan dia pre-assist dengan congkel juga Yoi. itu. Terus dia golin juga. Key passes itu. Bukan Bukan kunci. pre-assist dong. Key passes ya? Iya sorry ya. Nah Tapi itu emang dah. bahasanya sekarang jadi pre-assist. Sekarang jadi berhasil. Ya itulah sebabnya saya gak bisa ikut lomba tadi guys. Kamu lomba 17-an, bukan lomba, tadi bukan lomba. Itu liga pasti Lomba aja salah kan? Lomba sayembara masih salah ya gitu. dong kalau lomba. Ya cuman ya City jadi menarik juga, terutama gue udah pernah nonton dia waktu FIFA World Cup, udah tahu juga bakal gimana kalau Tijani sama Rodri pun ada, tapi kan Rodri nggak ada. Dan emang udah kelihatan City tuh bakal lebih banyak overload di dalam kotak penalti dengan apalagi sekarang lu punya Ryan Cherki, lu ada Foden, Marmush. ada Marmus, lu ada Doku, Oscar Bob. Oscar Bob juga. Apa? Ed Nuri juga suka. Ed Nuri juga suka. Jadi ya udah tinggal ngelihat City mungkin bisa mendominasi kayak musim-musim sebelumnya lagi. Tapi yang Pemain kanan yang nggak kemarin tuh disorot. ini yang gue suka tuh ini si Oscar Bob. Oscar Bob ya. Ya Nah, kita itu- tuh jarang menyorot Oscar Bob karena Itu bagus sorotannya itu. ke Tijani Reinders. Iya, iya. Iya, karena kalau Chelsea kan biasanya rambut-rambut gimbal, nama susah. City akademinya keriting. Oh, Lewis. Sancho sempat kritik sih. Sancho. Si siapa? O'Reilly. Lewis. Gitu. Itu, Oh really? Iya, sama ada keriting. itu musim lalu kalau misalkan Oscar Bob nggak Nggak cedera cedera. kayaknya kanannya Di kanan tuh utama tuh, aman iya, gitu iya. harusnya. Enggak apa, gue bingung loh bedainnya. Maksudnya Oscar Bob sama Rico Lewis agak Lebih pendek Rico Lewis. Iya, dari jauh tuh. Ini. Kalau ngeliat lebih pendek. Jadi tapi gue pikir itu mungkin agak ngerinya di situ ya. Jadi kan kalau musim lalu tuh si City tuh mainnya 3-1-6 ya. Iya. Itu ultra ofensif gitu agak ngeri juga tuh 3-1-6 cuman ketika apa namanya diserang balik di transisi itu mereka repot dan ketika Pep Guardiola di push sama pertanyaan lu mau ngubah approach lu apa enggak, dia bilang enggak gitu. Karena emang dia pengen banyak udah gue pengen suffocating lawan gue gitu. Nah, sekarang dapet nih skuadnya tuh isinya yang bisa suffocating lawan itu gitu. Tinggal apakah ada lawan yang bisa keluar dari apa namanya kekapan Manchester City itu, terus kemudian ngebalas mereka lewat transisi itu. Tapi di preseason tuh udah pernah kita bahas juga, kami bahas juga di grup chatnya Box Football. Ya. City itu masih lemah ya, Iya, sama-sama in terms of transition gitu. Tapi itu menurut gue itu kayak apa namanya kayak dua keping uang logam ya. Lu ketika lu ultra ofensif, lu pasti Pasti akan ada. menyisakan Ya agak kayak ruang gitu. Madrid punya Arnold gitu Iya, kan. iya. Madrid punya Lu Arnold. gak bersyukur ya? Bersyukur Parah gua. nih orang. Gratis. Parah. Cuman kalau bisa Pedro Porro boleh. Iya bersyukur gua. Gua bersyukur Arnold gua, bersyukur gua. Iya karena ini ya, Syukur yang di nikmat Rangers di ya. awal-awal kayak ditabrak-tabrak tuh ya. Kayak Iya, gini iya. cara main. Maksudnya gue pikir Itali physical nih kata Nacho. Ternyata Premier League kan dia gue ini hajar. Tapi akhirnya dia adaptasi. Di pertandingan akhirnya Betul, dia bisa Ya, nyetel makanya tuh. kan yang gue bilang orang-orang tuh bakal kaget lihat City main bagus karena pramusimnya kan Ya, nggak kurang. main pramusim Kurang, kan. kurang. Di CWC juga nggak begitu Kalau main mah kan. iya. Jadi makanya ketika City bisa ngebantai 4-0 nih orang-orang pada kaget sih. Kedepannya gue Wolves. yakin ya kayak Wolves. Tapi tetap aja. Cuman menurut gue Lu lihat cara mainnya jangan lihat lawannya. Anthony Edwards baru bagus Wolves. kayaknya bukan kaget menangnya ya, tapi lebih kaget gimana dia ngekep lawannya itu. Iya. Gimana lu lihatnya City ini apakah justru unggulan pertama kalau dibanding Liverpool misalnya? Enggak sih, kalau unggulan pertama sih enggak, karena gue belum lihat in the long run-nya apakah dengan squad ini dia bisa konsisten dengan kedalaman squadnya, karena Kan Pep curhat abis itu. Dia bilang skuadnya terlalu gemuk. iya Lu gemuk, mau gemuk tapi pertanyakan secara kedalaman kualitinya squadnya. menurut gue nggak sebagus itu, karena kan Abdul Qadir di cadangan gitu kan. Terus Lusanov ya. Marmus aja ternyata gue nggak tahu dia apakah akan menjadi starting 11 material atau akan terus dirotasi bersama dengan Doku ataupun di belakangnya Haaland gitu. Gue nggak ngerti apakah Ryan Cherki juga akan menjadi starting materialnya juga City, walaupun memang Pep selalu sering merotasi skuadnya. Tapi dengan skuad seperti ini menurut gue lack of quality-nya tuh jenjangnya masih agak berasa. Haaland penggantinya nggak ada gitu kan. Ketika Haaland nggak ada, siapa mau menggantinya? Marmus kah? Atau siapakah di sana? Terus juga Doku pun masih antara iya dan tidak. Mungkin Foden bisa dicoba di sana. Tapi kita lihat bagaimana flopnya Foden di musim lalu. Begitu habis jadi pemain terbaik Premier League, dia ngilang hampir semusim gitu kan. Terus di tengahnya
Ya Savinho juga udah tinggal nunggu waktu gitu kan. Cabut kan. Nah kemarin so far gue ngeliat Nico Gonzalez cukup oke, tapi pramusim gue gak melihat Nico Gonzalez bermain bagus gitu. Jadi kemarin apakah mungkin ketolong karena lawannya Wolves atau kemarin juga secara squad kemarin lagi mainnya bagus semua dan Reinders pun kemarin Everywhere. di Milan gue ngeliat Reinders bagus ngegendong, tapi kemarin different level sih menurut gue. Apakah mungkin karena dia bermain dengan Man City dengan taktiknya Guardiola dia excel banget dan mungkin seterusnya kan kita akan melihat Reinders yang lebih menggila, level yang berbeda apalagi kalau sama Rodri. Tapi di satu sisi kalau ngomongin di dalaman squad gue lebih merasa Liverpool sedikit lebih di atas City walaupun Liverpool kalau nggak punya Gravenberch nggak akan berantakan juga. Tapi menurut lo Pep Guardiola bilang kayak gitu dia main games atau emang beneran dia pengen ngebuangin beberapa pemain? Kecuali kiper ya kalau Squad City Waldo. Hah? Gemuk? Iya gemuk. Gila. Pep bilang kuatnya gemuk. Gue berusaha mencerna ternyata. Gue pikir juga apa ini. Berarti squadnya situ tuh belum bisa tuh pakai baju Al Nassr tuh belum bisa. Nggak bisa pakai jaket jeans ya. Kamis gue pakai. Bener ya? Iya. Baju tackle bebas juga gue pakai. Iya, ntar gue pakai. Dibeliin loh. Dibeliin. Muat. Cuman. Tadi pertanyaan gue dulu. Iya, sorry. Main games atau emang beneran Nggak Dok, lu tahu gini nih Dok. Tadi dulu dengerin dulu ini nanti komen YouTube marah salahnya gua. Tapi menurut gua terlalu gemuk atau enggak mungkin sebenarnya cara main kan sebenarnya kan. Iya, maksud gua ketika memang lack of star player kan ini sebenarnya up and coming player semua ya. Apa namanya Omar Marmoush, terus kemudian Oscar Bob, terus kemudian Tijani Reinders. Belum star quality kalau bandingannya adalah Rodri terus kemudian Ilkay Gundogan gitu. Cuman jadi gue pikir sih semakin banyak opsi sebenarnya nggak jelek juga karena gue melihat gitu, apa yang dilakukan Tijani Reinders di pertandingan weekend kemarin tuh dia beneran ada di mana-mana lah. Itu mengingatkan gue sama Ilkay Gundogan kalau misalkan dikasih role free aid sama sebelum pindah Barca ya. Iya, free aid-nya. Top goal scoring juga. Iya. Jadi kan gue nggak tahu Yaya Toure kan tidak pernah dimaksimalkan ya sama Pep Guardiola. Cuman ketika picknya City dan dia punya Kevin De Bruyne sama sama Ilkay Gundogan dan di base of midfieldnya itu ada yang bisa kontrol kayak Rodri, lu bisa mainin 2 nomor 8 yang bisa gerak bebas lah. Nah, satu pemain yang bisa kayak gitu menurut gue si Tijani Reinders gitu. Nah, itu kemudian menurut gue cocok lah kalau misalkan emang si Pep tadi pengen suffocating box lawan itu bisa banget gitu. Justru gue ngerasa soalnya dengan banyaknya alternatif permainan dan juga taktiknya Pep Guardiola justru dia butuh squad yang gemuk. Makanya dia bilang kayak gitu tuh, nih apa sih maksudnya gitu. Iya. Main games Optionnya gitu. Optionnya banyak. Tapi memang untuk focal point ya cuman Erling Haaland. Jadi tapi kalau ngelihat game kemarin tuh orang-orang udah mulai bisa berpikir bahwa kayaknya kalau misalkan Haaland gak bikin gol, Haaland bikin gol cuman pada akhirnya. Ada beberapa opsi nih yang bisa ditawarin buat bikin gol dari second line atau dari samping gitu. Ya. Itu City pastinya jadi unggulan juga karena menang bantai. Tadi juga sempat singgung soal Liverpool. Walaupun Kerkes nih ada eksploitasi banget nih dari lawan Palace ya. Dari lawan Palace ya. Iya, maksudnya Iraola juga tahu lah. Ya ini pemainnya gimana kasih long ball ya kan. Di switch beberapa terus kali. tuh, Iya, berapa kali di exploit ya. Dan itu terjadi juga dan Semenyo yang dirasisin langsung bangkit 2 gol. Sebenarnya yang si Slot kan abis itu kan curhat kan di konferensi setelah pertandingan kan dia bilang sebenarnya gua nggak masalah kehilangan bola, cuman masalahnya lokasi kehilangan bolanya itu. Betul. Itu yang jadi 2 gol itu kan lokasinya kan dari tengah ke belakang kan. Nah dia bilang gue lebih baik kehilangan bola. Kan ini ada sequence kan dari belakang ke depan terus abis itu bolanya hilang. Nah dia bilang bolanya lebih baik hilang ketika gue nge-shoot. Entah itu corner atau goal kick daripada kehilangan bola di tengah. Itu sebenarnya tapi ada 2 hal kalau dari komennya Slot itu gue mikirnya bahwa pertama dia memang willing untuk kasih risiko lebih ya ke Liverpool. Tapi dia juga ngejelasin loh, dia bilang lo lihat deh back gue langsung turun. Memang langsung turun. Iya, cuman maksud gue kalau ketika dia bilang gue tidak masalah bola lepas di mana tapi momen di mana bola lepas atau posisi di mana bola lepas itu, ya itu emang menunjukkan bahwa dia willing to take risk lah. Tapi ngelihat gimana formasi 1-4-nya dia di depan itu emang untuk bisa ultra ofensif gitu ya itu emang cocok gitu. Cuman gue pikir ada beberapa hal yang gue lihat itu rest defense-nya emang agak berantakan. Berantakan banget. Rest defense-nya itu sebenarnya tapi ya kalau emang Liverpool seperti musim kemarin di mana Slot bisa beradaptasi harusnya sih tidak akan jadi masalah. Mungkin gue pikirannya sih based on musim lalu dia bakal sedikit tweak tuh gimana caranya rest defense-nya jadi lebih baik gitu. Lo tapi nganalisisnya sebagai pendukung netral kan. Soalnya gue kalau pendukung netral gue seneng lihat Liverpool karena kan golin dan kebobolan kan. Cuman kalau jadi pendukung Liverpool pasti ini mengkhawatirkan banget. Deg-degan lah kemarin dengan cara main kayak gitu kan transisionalnya
berantakan dan gampang banget diekspos bypassnya dan Iya itu dia. benar-benar Szoboszlai, McAllister, even Wataru Endo tuh kayak nggak bisa menjalankan peran sebagai nomor 6 yang bisa memberikan rasa aman ketika ada Gravenberch kan. Jadi artinya even digantikan 2 orang pun ternyata kadang nggak cukup gitu untuk bisa melapisi 2 ini. Maka gue bilang ini menjadi PR buat Slot nih. Dia mendingan buang Wataru Endo, lo cari yang agak sedikit lebih naik daripada Wataru Endo daripada lo memaksakan peran-peran untuk mencoba melapisi Gravenberch dengan 2 orang yang menurut gue materialnya tuh beda gitu untuk bisa ngelapisin 2 back ini. Bener, Szoboszlai sama Curtis Jones ya. Arketipenya beda gitu. Arketipenya beda. Jadi kalau lo mainin si Gravenberch itu lo punya pemain yang bisa terima bola dari belakang terus kemudian carry lewat tengah gitu ya. Progressionnya lewat tengah. Tapi kalau misalkan lo mainnya pakai Curtis Jones ya udah lo sirkulasi bola gitu, ball retention itu yang dibutuhin. Kayak Jordan Henderson zaman dulu gitu loh, arketipe. Jadi mungkin threat dari tengahnya itu ya yang agak kurang ketika Gravenberch nggak ada. Yes, tadi ya tengah Curtis Jones sama Szoboszlai dan juga sebenarnya fullbacknya nih. Kalau dulu misalnya tren naik, tapi Robo cenderung dia bisa stay gitu. Nah ini sebenarnya dua-duanya ofensif. Kerkes sama Frimpong nih selain cuma main 59 menit. Jadi satu lagi lah, 1 menit lagi biar clean sheet lagi. Tapi maksudnya ini cukup. Siapa itu? Iya banyak ya. Kalau di FPL itu lo main 60 menit dapat 1 clean sheet. Ini diganti 59. Slot suruh main FPL dah. Bola outnya duluan kan. Tapi itu bahayanya ya karena dua-duanya nih cenderung ofensif gitu. Bahaya itu bahaya. Dok, dari analisa lu Dok. Gila gue mulu ya. Gue di pressure banget. Lu belum ngomong dari tadi. Liverpool udah tadi. Lo merasa tertekan? Bukan, nggak gitu. Aduh kan serba salah. Tadi lebih banyak klarifikasi daripada menganalisa. Atau gini dulu, lu tadi Liverpool udah, City udah. Kita cari yang Spurs ini juga ya, yang menang meyakinkan. Yang lu bilang sama-sama putih serem banget nih, kata lu. Ya, gua jujur tadinya mau Kudus di FPL, tapi kata box to box, Ndiaye. Gua nggak ngikutin tips FPL box to box sih, makanya gue pasang Kudus. Karena gue percaya dengan orang Kudus itu gua. Jujur gua Kudus gua. Kok bisa kepikiran Ndiaye? Karena nomornya sama, angkanya sama. Tapi golin sih. Dia belum main, sabar dulu. Dia harus 2 gol kan berarti. Meskipun gue pengen Ndiaye nggak golin ya. Tapi gue berdasarkan analisis kan. 2 assist ya berarti kan, Kudus 2 assist kan? 2 assist. Tapi gimana Thomas Frank nih? Kemarin kita udah lihat lawan PSG, proaktif, ofensif juga. Thomas the Frank Engine, cucut. Itu bro, Thomas the Frank Engine. Ada makasih tuh ke lu kan? Hah? Maksudnya Spurs Indo ada yang makasih ke lu. Iya, shout out buat Spurs Indo ya, thank you man. Jadi dia lama-lama jadi bintangnya Spurs di Indonesia nih, Real Madrid udah Spurs. Yang marketnya belum gede itu diambil sama dia. Bener. Pinter juga sebenarnya. Amin, gue pinter. Mappingnya bagus dia. Memang. Bener. Merangkul followers lo dari Spurs Indo nih sekarang. Madrid belum cukup. Gila. Bang jangan gitu bang, lu bener lu. Kagak, gue rangkul semua. Nggak bagi-bagi gue. Rangkul semua. Gila. Sama-sama putih, sama-sama nggak jelas. Kena mulu gue. Gimana Dok? Gimana Frank? Gila bro. Lu gak ngeliat tuh Richarlison sama Kudus kemarin? Kayak Mbumo dan Tony. Mbumo X Tony bro, gila. Ada X-nya. X Tony itu gila, itu gua nggak tahu ya, mungkin fans Spurs yang lebih dalam dibanding gua yang mungkin tahu Richarlison dari awal datang ke Spurs. Kalau gue kan baru 3 musim lah belakangan dari Richarlison. Teman gue nggak pernah ngelihat dia dari 3 musim belakangan ini bermainnya se-elit itu. Se-elit? Enggak, explain elit. Biasa Richarlison, biasanya tuh terkadang suka ya yang gue lihat dari 3 musim belakangan dia tuh cuma jadi udah target player aja. Target player ataupun ngelebar. Tapi kemarin tuh dia benar-benar tahu kapan harus drop deep. Terus bisa ngasih Bergvall tuh buat bisa dapat carry the ball buat ke tengah, abis itu passing ke Kudus, itu tuh bener-bener semuanya tuh bener-bener kerja as a team banget di bawah Thomas Frank gitu. Dan beda banget dengan zamannya Ernst Postecoglou menurut gua. Ernst Postecoglou kan udah rock and roll, bodo amat, udah kita full aja offense lah. Belakang kita ada Vicario ini kok tenang gitu kan, Vicario udah lari. Iya udah kan. Tapi kalau di sini tuh udah bener-bener kayak ya udah kayak Frank tuh tahu kapan. Oh ya udah kita harus main proaktif. Bahkan di PSG kan juga sempat dijelasin kan, kalau Frank itu tahu lawan PSG kita nggak bisa nih proaktif, kita mendingan main nunggu aja gitu kan. Dan kemarin dia emang tahu ini ya, tahu timing kapan main. Kemarin kan gue lupa, astagfirullahaladzim, gue lupa lagi lawannya. Allahu Akbar. Kemarin Spurs lawan siapa? Lupa gue.
kemarin Burnley. Burnley ya, kemarin lawan Burnley ya karena dia mungkin dia lupa lawannya siapa. Bukan iya sorry. Di situ tuh lu Liga Enggak, tapi mungkin karena dia juga percaya diri juga. Oke, lawannya Burnley yang baru promosi juga sih. Dan James Trafford juga udah nggak ada di situ. Ya udah kita why not kita main proaktif dan kelihatan banget sih itu. Without Madison aja tuh udah se-offensive itu gitu. Ya karena Burnley nggak sih? Tapi it's just one game nggak sih lu? Iya. Ngerti gue. It's just one emang game. Richarlison goal of the month. Oke, gue tahu. Iya, it's just Garnacho dapat itu Puskas juga biasa aja kan. konteksnya beda gitu loh. Ya konteksnya enggak Next game beda. lawan City loh, next game loh. Next game lawan Iya City pede loh. gua. Kelas. Kalau Pede apa nih? Pede City. pede seri gua. Bagus. Seri ya City tapi gue ngeliat masih bisa lah maksudnya tapi kalau ngeliat dari Spurs ya tadi belakangan itu ya Frank masih ngeliat masih ada beberapa sisa taktikalnya dari Ends masih di bawah ya maksudnya memaksimalkan sisi sayap ya terutama Pedro Porro itu benar-benar dimaksimalin banget banyak lakuin crossing direct juga dan memang dia tuh di Brentford itu kan Thomas Frank lumayan sering lakuin crossing direct juga kan dari sayap-sayapnya jadi emang kelihatan banget dia tuh butuh banget winger-winger yang bisa ngelakuin playmaking juga makanya kan ada rumor pengen datang Savinho, Eze juga kan. Nah itu emang dibutuhin buat playmaking sisi sayapnya Spurs juga gitu. Dan ya maksudnya ngelihat kemarin sih cukup positif ya. Tapi emang kelihatan butuh banget beberapa pemain yang bisa jadi pembeda juga. Karena kan kehilangan Madison ini cukup lumayan agak bikin bolong Spurs. Kemarin masih kelihatan banget kalau misalnya udah di depan kadang suka terlalu buru-buru untuk lakuin crossing gitu. Perlu ada pengontrol buat bisa ngestabilin buat santai dulu gitu. Nah, mungkin Eze bisa datang kan makanya kan paling dekat katanya Eze juga kemarin udah tepuk tangan semua ke waktu lawan Chelsea juga. Loh. Jadi bukan Savinho yang lebih dekat ke Spurs. Eze katanya paling dekat Eze. Kalau bisa milih mending siapa? Satu. Eze sih gue. Eze bisa main di dua Eze tempat bisa sih. di wing juga. Madison bisa ya. juga. Ya, dan Savinho tuh kayaknya menurut gua kenapa pengen diincar juga mungkin karena si Kulusevski kan masih cedera juga. Cuman kayaknya kalau kemarin ngeliat Kudus mainnya kayak gitu gila sih. Iya. Dia ada note tentang Spurs yang lo lihat? Ya sebenarnya sih kalau ngelihat Spurs itu kunci kekuatannya menurut gue adalah bagaimana dia membangun dari belakang ke depan itu. Kalau dia bisa solid di belakang, kalau tahun lalu kan lu lihat berapa kali Ben Davies masuk jadi back tengah gitu. Lu mau ngarepin apa Ben Davies jadi back tengah dan Cuti Romero berapa kali cedera, Van der Ven juga ganti-gantian cedera. Jadi kalau lu backnya nggak kuat ditambah gelandang bertahan lu juga kemarin sering ganti-gantian bolak-balik Bissouma, terus Pepe Matesar, Bentancur. Jadi belum bisa dapat tim yang solid gitu. Kalau musim ini selama mereka fit ada semua backnya yang utamanya ditambah ada gelandang bertahan menurut gue sih nggak akan separah musim lalu peringkat 16 gitu. Jadi tinggal bagaimana mereka maksimalkan. Gue pikir mereka agak terlalu berani ya membuang Son. Terus juga ya beli pemain. Tapi emang musim lalu Son tuh emang ya udah mulai agak geser juga. Tapi kan emang semuanya menurut gue kemarin ya mungkin yang lumayan excel adalah Brennan Johnson sama si Kulusevski masih oke lah. Tapi kan ya levelnya segitu aja. Tapi gue pikir membuang Son sedikit riskan karena dibutuhkan experience di sana. Tapi ternyata gue setuju kemarin di match pertama kemarin gue lihat Richarlison sedikit lebih mature secara satu match doang ya. Tapi itu lawannya Burnley baik lagi. Gue nggak lihat ketika nanti dia menghadapi pressure lebih tinggi, lawan tim yang lebih besar dia bisa setenang itu dalam composure-nya. Gue punya kontroversial take. Apa ini? Menurut gue Bergvall sama RC Gray kalau misalnya bisa sekonsisten bagus itu kayaknya bisa sebagus kayak Neves dan Joe sama Vitinya menurut gue. Menurut gue. Bro, dua-duanya bagus bro. Next. Jauh. Gimana lo ada? Jauh. Nonton besok lawan City nonton Raiders diapain Raiders. Raiders tinggalin Godzilla Raiders bro. Ini mulai mimpi nih main FM nih gue rasa nih. Jadi mabuk nih orang nih. Jadi gimana Spurs? Kalau menurut gue yang agak beda dari Spurs ya Thomas Frank itu adalah gimana cara otomatisasi permainan gitu loh. Jadi kan sebenarnya textbook ya. Apa tadi Waldo udah bilang bagaimana banyak crossing segala macam. Jadi emang cara mereka nyerang udah dilatih berulang kali gitu loh. Kayak udah dilatih berulang kali di. Dan masih sisa bekas Ace juga benar. Gitu makanya kemudian ketika tidak ada Madison sekalipun sesuatu skema yang dilatih berulang-ulang jadi otomatisasi itu kemudian bisa bekerja tanpa satu atau dua pemain yang jadi kunci gitu. Nah, tentu saja kalau misalkan ada beberapa pemain yang bisa masuk lebih bagus, eksekusinya mungkin diharapkan jadi lebih baik lagi gitu. Cuman
untuk base gitu, untuk dasarnya main dengan otomatisasi itu adalah enaknya adalah siapapun yang main, ini caranya kayak gini gitu. Udah langsung tune in lah. Iya benar. Kalau bagus itu. Bener. Kalau dari Chelsea Chelsea. Up the Chelsea. mau bahas tapi nggak ada gol gimana? By the way, gue izin cabut dulu ya teman-teman. Oh iya. Gue tadi sebenarnya mau intermezzo, cuman Waldo ngomongnya lama banget. Gila. Gue lagi kena. Gue gak enak sama Waldo, sorry Waldo. Nggak bang. Ngalangin jalan gue dihalangin soalnya gue mau pergi gak boleh gitu. Gue sih sebel gue jadi Panji ke Waldo. Gue gak suka Chelsea. Enggak, juara dunia. Juara dunia. Bahas Chelsea pula. Parah nih orang. Ini dipotong bahaya nih. Jangan dipotong dong. Ya, sebelah gue Sarsi Indro. Sebelah lo. Jauh ya, Ruto jauh ya. Iya. Ya udah, lu deh gue tanya do. Chelsea do, Chelsea ya gue. Chelsea. Enggak, kalau Chelsea gue ngomongin FPL aja kecewa gue. Palmer gue kaptenin, gue udah pede banget. Enggak, lo jangan lihat. Tapi gue Jangan juga lihat golnya dong. Cara mainnya kan Iya, lu. enggak, gue juga mikir sih kenapa gue sepede itu naro Palmer dan juga Cucurella di FPL gue. Gue lupa kalau lawannya Crystal Palace, man. Ya lu ukurannya 9 kan lu. paling terapi ya mainnya. Gila, cuma maksudnya gimana ya? Lu Gua nggak Grealish lu nggak kan? mikir Crystal You Palace. have one job lu bilang. Iya, Grealish. Ntar lawan Leeds. Hat-trick. Gila hat-trick. Sampai hat-trick. Gimana nih? Chelsea apa yang kita... Butak lu ya. Ya belum terlalu kelihatan potensi maksimal sih menurut gue ya. Menurut gue sih ada ceilingnya masih bisa lebih tinggi menurut bagus. gua. Cuman Ya. bagus dalam artian gue bisa memahami. Tadi tuh gue membahas sebelum tag podcast ini sama Nabil. Ya. Gimana Chelsea itu kok si Enzo Maresca balik main inverting lagi gitu. Kenapa main inverting jadi apa namanya agak kurang gitu apa namanya sisi ofensifnya. Cuman gue bisa memahami karena di sisi tengahnya si Palace itu lu punya Adam Wharton sama si Will Hughes kan. Iya. Yang satu bisa physical, yang satunya lagi lu bisa kalau misalkan lu ngasih dia pocket of space di depan baris pertahanan, dia tuh tanpa apa namanya tanpa ngeliat bisa ngasih operan apa namanya langsung direct ke depan gitu loh. Itu dia pinter banget untuk nyari apa namanya temennya yang Celah kosong. celah. Iya, jadi itu nggak bisa dibiarin gitu. Adam Wharton itu dapat pocket of space karena kalau lo lihat gitu ya sering banget dia itu kayaknya sebelum nerima bola tuh beberapa kali scanning sebenarnya. Jadi itu emang senjatanya dia. Kalau Tio bilang itu kayak Michael Carrick. Kalau dia bilang kayak Michael Carrick, emang benar gitu. Zaman United ada Michael Carrick tuh ada dia biasanya scanning dulu segala macam. Satu sentuhan bola langsung dioper ke depan. Nah itu Adam Wharton bisa kayak gitu. Jadi gue pikir ketika dengan inverting gitu lu berusaha untuk memadatkan tengah gitu. Jangan sampai ini yang satu bisa main fisik, yang satu bisa apa namanya ngelepas bola dari pocket of space gitu. Itu jadi gampang gitu. Pendekatan taktiknya udah bener sih. Ya cuman ya emang itu tadi gitu. Dan lawannya yang nasionalnya bisa gue baca. Bukan yang kayak kalau tadi bahasa kita, lawannya cuma Burnley, lawan jangan Wolves. Enggak, ini Crystal Palace itu bagus. Bagus. Ya tapi ceiling mereka bisa lebih tinggi itu sih. Iya. Maksud gua memang belum ketemu lah. Kemarin soalnya pas Pedro Delap juga peluang kan. Iya, kemarin SFV datang juga udah ngebuat perubahan. Abis itu ada Andre Santos juga masuk juga ngelihat ada satu peluang ya kan, tapi sayang banget malah bolanya ngelambung jauh juga. Ya maksudnya ya banyak yang bilang juga mungkin karena kecapean FIFA Club World Cup juga, cuman ya Lazio aja menurut gua sih masih punya ceiling tinggi, masih bisa jadi contender lah. big top 4 bahkan. Top 4 ya. Top 4 malah menurut gua masih bisa sih, malah dibanding Spurs gua malah ngerasa Chelsea masih bisa gitu. Iya sih gue juga. Sunderland 3-0 ya lawan West Ham. Buat yang merasa yakin full crook itu bisa main bagus. Saya kasih tahu ya setiap musim kayak gitu. Tapi si West Ham itu baru mengagetkan sih itu. Sunderland. Iya. Dan siapa bro? Lebri ya pelatihnya. Lebih ya. Itu. Soalnya ya ini kalau gue lihat jadwal ya, Sunderland itu jadwal paling mudah. Tapi di situ kenapa gue coret di konten FPL karena ya ini tim promosi yang belum tahu. Dan juga mereka beli 8 pemain. Bener. Maksudnya belum cair nih tim. Belum nyatu gitu, belum nyetel gitu. Total 12 kan. Tapi langsung banyak yang beli Total Ballard. 12. Ballard langsung dibeli banyak. Kenapa? Ballard, Ballard. Ekitike, banyak tuh. Menurut gue yang harus dibeli Leve. Siapa? Leve. Oh, Leve. Tapi si West Ham itu ini ya ada kabar bahwa si Graham Potter tuh emang agak goyang ya. Iya, kayak gitu. Dari musim kemarin gimana dia agak kesulitan untuk memenangi ruang ganti ya. Kabarnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya tuh Graham Potter tuh kan dari awal yang sering kita bahas dia kan kayak bunglon sebenarnya. Gaya mainnya tuh nyesuaiin tim gitu lawan, dari zaman di Brighton gitu. Jadi
itu mungkin jadi faktor juga. Iya. Kenapa kemudian Sunderland bisa menang 3 gol tanpa balas di atas West Ham. Tiga-tiganya tuh crossing kan. Iya. Itu sebenarnya nunjukin 2 hal sih. Pertama Sunderland mainnya sebenarnya nggak punya alternatif. Yang kedua West Ham juga kayak nggak bisa ngantisipasi 3 kali. Itu dia main pakai 5 back kan ya? Iya, 3-3-5 ya. Dok, secara singkat aja Dok, biar nggak diprotes sama netizen. Barcelona menang dengan 2 kartu merah. Mallorca. Iya lawan Mallorca. Enggak. Gue di tweet, gue udah nge-tweet itu. Gue bukan permasalahin klub, kan banyak yang bilang, oh ini Barcelona, apalah segala rupa kan. Gue nggak masalahin klubnya. Tapi emang ini wasit, ini wasit tuh emang sampah. Ini. Musim lalu tau nggak ya kata Madrid bikin video? Itu menurut gue tuh salahnya Madrid adalah ngeluarin videonya pada saat final Supercopa Spanyol lawan Barcelona. Jadi orang mikirnya, oh lu maksudnya nuduh Barcelona gini-gini gitu loh. Padahal maksudnya Madrid di video itu menurut gue sih emang secara keseluruhan itu kontroversi si wasit. Iya si wasit itu emang itu wasit tuh udah emang jelek banget gitu. Nggak cuma Madrid, banyak klub-klub La Liga lain tuh yang ngerasain gitu. Jadi kontroversi nih. Jadi wasitnya kontroversial. Wasitnya kontroversial. Kemarin menurut gue yang paling kontroversial menurut gue pribadi ya, bukan masalah gol karena kan gol itu ada yang pemain Mallorca kena kepala terus dia down, itu kan masalah fair play, oke lah. Terus yang kedua masalah bola out juga kan. Tapi walaupun ada di angle lain katanya itu bola juga nggak sepenuhnya out. Oke. Yang gue jadi permasalahan itu cuma kartu merah Rapinya doang. Yang menurut gue itu yang harusnya, ya menurut gue itu deserve red card gitu. Cuman gak dapat kartu merah, terus kayak... Hari Rabu ya masih ya? Masih Rabu ya. Terus habis itu bahkan komentator juga sampai bilang, oh enggak ini harusnya deserve red card gitu. Cuman wasitnya gak bilang red card. Jadi Jadi kontroversi wasitnya? Wasitnya. Nah kalau statement pelatih Arema kontroversi gak nih? Dia cuma bilang bahwa dia ingin Kanjuruhan penuh. Waduh. Tentu saja kita semua juga pengen nggak cuma Kanjuruhan ya, setiap stadion itu penuh dengan penonton away sebenarnya. Dengan penonton home dan penonton away juga gitu. Itu menunjukkan bahwa sebuah industri sepak bola yang sehat. Gitu. Untuk bisa mencapai itu tentu saja itu butuh semuanya dan nggak bisa tiap kali ada sesuatu yang jelek tuh cuman ditunjuk supporter doang. Tapi menurut gue kalau belajar dari Premier League tentu saja dari pengelola liganya itu juga belajar gimana caranya, lagi-lagi sih kayak sering kita bilang gimana caranya crowd control gitu. Iya gitu, manajemen crowd gitu. Jangan dikit-dikit ketika ada rusuh ya udahlah nggak usah ada supporter away dan segala macam. Ya benar gitu, dituntut kedewasaan benar. Tapi Inggris tuh sebelum Premier League supporternya sedewasa apa sih? Ya, hooliganisme itu merajalela gitu. Barbar semua gitu. Barbar semua dan itu makanya kemudian yang diatur adalah aturannya yang ditegakkan, terus kemudian diterapkan juga bubble match ya. Jadi dari turun bus supporter away itu sama stadion dikawal sama polisi segala macam gitu. Dan juga gue mengutip Pontes Bandit, sebenarnya penonton away itu boleh ada di pertandingan Bayangkara. Karena supporter away-nya kan polisi. Maksud gue itu hooligan barbar ya. Tapi kalau bar yang seru McLovin. Sekali terima kasih buat McLovin. Thank you McLovin. Dan juga siap-siap Liga Pandit bakal diumumin di sosmed kita juga. Pastinya dan udah ada panelis yang bersiap juga. Ntar kita nggak tahu nih ya apakah kita akan di McLovin lagi. Seru sih keluar dari studio ya. Kita bisa di luar gitu walaupun ya sama aja kelakuannya dia. Thank you juga nih udah ada yang pada datang. Thank you banget pada datang. Nonton box to box live. Tahu kan lu pada sekarang lakuan Waldo. Nah, itu. Ini nyesel yang kalian gak datang sekolah dengerin beberapa hal internal gitu. Ntar coba ya, siapa tahu kita akan ngumumin lagi. Kalau kita ada siaran di luar studio lagi, mungkin di sini lagi atau di mana kita akan umumin atau bahkan kalau ada kita. Yang mau naro gitu atau gimana, ngundang kita gitu. Oh di mana gitu? Iya, bisa. Gitu. Agak space-nya agak besar ya. Oh ya maaf ya. Maaf. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di box to box selanjutnya.